Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majjid wa 'azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibana wa syafi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabillah: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan: Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji dan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah di pagi hari ini sama-sama kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bagian daripada fasilitas yang Allah berikan kepada kita, diantaranya adalah nikmat hidayah, taufik serta inayah yang Allah berikan kepada kita. Bil khusus yaitu nikmat iman Islam, sehingga dengan nikmat tersebut sama-sama kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, dapat memenuhi atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat sunnah Idul Adha. Yang kedua, juga Allah berikan kenikmatan berupa nikmat kesempatan, nikmat sehat dan panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut pula sama-sama kita hadir dan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini karena merupakan kenikmatan, kesempatan dan kesehatan. Karena ada juga para hadirin yang mempunyai kesehatan tetapi tidak mempunyai kesempatan. Ada juga sebaliknya, ada yang mempunyai kesempatan karena terbaring di rumah sakit. Mudah-mudahan yang sedang sakit sama-sama kita doakan, mudah-mudahan disegani dengan penyakitnya Allah Subhanahu wa taala dapat taat kembali menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada juga yang mempunyai kesempatan, sama-sama kita juga dipunyakan juga kesehatan, sehingga dengan nikmat tersebut dua sama-sama kita dihadirkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita syukuri, karena kenikmatan tersebut sering terlalaikan oleh umat manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ni'matani mahbunun fihi ma katsiran minan nas, as-sihhat wal faragh." Ada dua nikmat kata Rasulullah SAW yang sering dilalaikan oleh umat manusia, diantaranya adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan yang Allah berikan. Oleh karena itu segala kita masih ada kesehatan, masih ada kesempatan, sama-sama kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat masalah sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disertai dengan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mengawali khutbah pada hari ini, izinkan khatib untuk berwasiat, bil khusus untuk diri khatib, untuk sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
Dalam arti kata takwa imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, itu menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik perintah itu yang sunnah maupun yang wajib, baik larangan itu mudah atau susah, semuanya kita usahakan yang terbaik untuk selalu menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita beranggapan bahwasannya kemuliaan seseorang itu terletak pada hartanya, maka seharusnya korunlah yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita beranggapan bahwasannya kemuliaan seseorang itu pada kedudukan dan jabatan, maka seharusnya Fir'aunlah yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seorang itu beranggapan bahwasannya kita menganggap yang cantik, yang rupawan, yang gagah itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu semua anggapan kita itu salah. Karena yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wal untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai umat manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan di antara kalian agar waja'alnakum syu'uban, dan Allah jadikan kalian berbangsa, wa qabail, dan bersuku, lita'arafu, agar saling kalian mengenal, agar kalian saling bersilaturahim. Inna akramakum indallahi atqakum, bukan dari suku dan bangsanya, tetapi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kalau kita beranggapan yang mulia itu orang yang rupawan, itu kemuliaan hanya ada di dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah, karramat dunyal ghani wa karramal aqwatul akhirah, bahwasanya kemuliaan di dunia ini memang terletak kepada atau di hartanya, tapi wa karramal akhirah itu terletak kepada ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kembali menegaskan dari Sayyidina Abbas radhiyallahu an Ibn Abbas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu, wa amwalikum, dan hartamu, walakinna yanzuru qulubikum, tetapi Allah melihat di hati kita, wa a'malikum, dan amal kita. Oleh karena itu, jangan kita sibuk memperbaiki, menyolek badan kita, menghias wajah kita, tetapi hati kita harus kita tata. Ini yang terpenting dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, salat Idul Adha Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di bulan Zulhijjah ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani tarbiyah baginda Sayyidina Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka seluruh pekerjaan-pekerjaan atau ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilewatinya, kita diperintahkan untuk mengikuti tarbiyahnya baginda Rasulullah
atau mengikuti tabriyahnya baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga baginda Rasulullah juga mengikuti tarbiyahnya baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Setidaknya ada 4 perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti tarbiyah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah berhaji, yang kedua berkurban, yang ketiga berhitan, yang keempat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan mendidik keturunannya. Karena semua keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam itu menjadi nabi semua. Dari jalur Siti Sarah mempunyai anak, lalu keturunannya Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zulkifli, Nabi Shu'aib, Nabi Ilyas, Ilyasya dan Yahya, semua menjadi nabi. Itu dari jalur Siti Sarah radhiyallahu anha. Kemudian dari Siti Hajar lahir seorang nabi juga Ismail, sampai keturunannya baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan terkabulnya doa dari Sayyidina Ibrahim alaihissalam untuk menjadi keturunan yang soleh dan soleh, menjadi pemimpin seluruh umat manusia. Karena di muka bumi ini yang patut dijadikan contoh, yang mempunyai 2 gelar, yaitu uswatun hasanah. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Allah sematkan kepada manusia terbaik, yang pertama Rasulullah, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, agar menjadi kita untuk memberikan suri tauladan, memberikan contoh yang baik kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti tarbiyahnya atau memberi contoh atau menjadikan contoh kedua nabi ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam beribadah maupun mengikuti akhlakul karimah. Dan terakhir, mudah-mudahan kita berharap yang berkorban di pagi hari ini, mudah-mudahan kurbannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal kurbanan. Dan yang kedua, kita doakan sama-sama mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berhaji pada haji tahun ini, mudah-mudahan Allahumma hajjam mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Mudah-mudahan Allah jadikan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.